Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Amma ba'du. Bapak Ibu jemaah Masjid Ibnu Sina rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah hadis ke-31 yang temanya masih membahas tentang amalan yang dicintai oleh Allah. Kemarin sudah kita garis bawahi bahwa amalan yang dicintai Allah dan akan mengantarkan pada cinta kepada Allah adalah zuhud terhadap dunia. Biar tidak lupa saya bacakan hadisnya kembali. An Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi qala, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi beliau berkata, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala. Seorang lelaki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang sebuah amal yang kalau saya mengamalkannya maka Allah akan mencintai saya dan manusia juga mencintai saya. Ini pertanyaan cerdas sebenarnya ya. Pertanyaan dari seorang lelaki kepada Rasulullah, tipsnya gimana sih? Amal apa yang harus saya lakukan supaya dicintai Allah? Orang kalau sudah dicintai Allah itu kan aman sebenarnya. Amannya maksudnya bagaimana? Nasibnya itu di akhirat beres. Nasibnya di akhirat tidak takut lagi masuk neraka. Sudah bisa diharapkan masuk surga. Nah, kalau orang masuk surga, dia mendapatkan kebaikan yang sifatnya abadi dan tidak ada kebahagiaan yang melebihi dari itu. Makanya sudah benar ini kalau yang diharapkan adalah cintanya Allah. Tapi dia juga bertanya, amal apa yang membuat saya dicintai manusia? Karena dia hidup di dunia ini juga butuh bahagia di dunia juga. Dan orang itu di antara kunci kebahagiaan di dunia itu adalah ketika dicintai orang. Karena dibenci itu nggak enak ya. Kita tuh dibenci tetangga nggak enak, dibenci istri tidak enak, dibenci suami tidak enak, dibenci anak nggak enak, dibenci atasan tidak enak, dibenci karyawan tidak enak. Jadi kebencian itu membuat suasana pergaulan menjadi keruh, membuat kita itu merasa tidak nyaman. Ketemu dengan orang yang dibenci itu menjadi siksaan. Bahkan disebut namanya aja kadang sudah nggak enak rasanya. Orang kalau sudah benci itu kadang disebut namanya saja sudah tidak enak. Apalagi ketemu ya. Wong disebut namanya aja nggak suka. Kalau ketemu rasanya kayak pengen gites ya bahasa Jawanya ya. Kira-kira begitu. Maka di antara yang paling berbahagia adalah kalau dia kemana saja dicintai. Pulang ke rumah dicintai istrinya, dicintai anaknya, dicintai suaminya, dicintai anaknya. Berkunjung ke orang tuanya, dicintai ayahnya, dicintai ibunya. Ketemu saudaranya, dicintai saudaranya. Ngobrol dengan tetangga, dicintai tetangganya. Punya bisnis, punya karyawan, dicintai karyawannya. Di tempat kerja dicintai oleh pimpinannya. Wah, itu bahagia itu. Maka ini pintar ini pertanyaan ini. Minta tahu amalan yang dicintai Allah dan membuat dicintai manusia. Karena agak khawatir juga kalau pertanyaannya hanya dicintai Allah, nanti dikasih amalan yang ujiannya adalah dibenci seluruh manusia. Wah, gua enak juga itu ya.
Atau sebaliknya, minta tips supaya dicintai manusia tapi dibenci Allah, juga rugi itu, kerugian yang nyata. Ya, makanya ada hadis semacam ini, termasuk ilmu penting bagi kita yang patut untuk kita perhatikan supaya kita itu bisa mengamalkannya dalam hidup, karena ini adalah jenis ilmu praktis yang langsung bisa diamalkan. Apa jawaban Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah terhadap dunia, niscaya kamu akan dicintai oleh Allah. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, niscaya manusia akan mencintai. Jadi intinya kuncinya satu, apa? Zuhud gitu ya. Cuma kalau untuk kepada Allah, supaya dapat cintanya Allah, itu zuhudnya terhadap dunia. Dunia itu apa maksudnya? Definisi dunia itu adalah segala sesuatu yang tidak kita bawa saat mati. Ya sudah, simpelnya begitu. Itu namanya dunia. Rumah masuk dunia karena tidak kita bawa setelah mati. Tabungan masuk dunia karena nggak kita bawa setelah mati. Gelar masuk apa? Ya dunia juga, karena saat didatangi malaikat di kuburan itu nggak ditanya, hei profesor, doktor, nggak ada kayak begitu. Itu duniawi semua itu. Termasuk panggilan-panggilan ustadz, syekh, ya mana ada malaikat manggil manusia itu wahai ustadz fulan, wahai habib fulan, wahai syekh fulan. Nggak ada itu semua duniawi itu. Makanya ada hadis yang mengatakan bahwa panggilan itu bisa menjerumuskan orang ke neraka. Panggilan bisa menjerumuskan orang ke neraka. Ada hadis yang menyebut orang kalau mengajarkan ilmu biar dipanggil qori, biar dipanggil ustadz, biar dipanggil alim, biar dipanggil kiai, itu masuk neraka itu kayak begitu. Itu menunjukkan panggilan itu duniawi, bisa menjerumuskan ke neraka. Makanya jangan memburu gelar-gelar duniawi. Hidup ini kalau hanya memburu kayak begitu itu rusak nantinya. Apalagi ibadah kalau tujuannya kayak gitu, wah rusak itu, nggak ada yang diterima oleh Allah. Godaannya itu kadang kalau mau haji misalnya, itu harapannya biar dipanggil Pak Haji atau Bu Haji. Lalu marah kalau misalnya nggak dipanggil dengan gelar haji. Haji fulan misalnya, dalam sebuah acara terus lupa nggak disebut hajinya, marah-marah, haji fulan. Karena haji itu menurutnya mahal, sehingga perlu perjuangan, sehingga kalau bisa haji itu sebuah kebanggaan. Ada yang kalau haji berharap dipanggil abah atau umi ya. Ada, saya pernah dapat cerita itu, ada seorang penjual sapi ketika di transaksi dengan seseorang itu diberi harga mahal. Lalu ketika ditawar tidak boleh. Begitu dipanggil abah sama Pak Haji, langsung turun jatuh itu harganya. Jadi ibaratnya awalnya 23 juta langsung yus 20 saja. Karena dipanggil abah dan Pak Haji. Loh, ada orang-orang yang sangat menikmati panggilan itu. Ada yang menganggap bahwa itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa sehingga dikejar. Ya. Jadi itu, apapun yang tidak kita bawa ke kuburan itu adalah dunia. Anak dunia, istri dunia, HP kita ini juga dunia, harta kita, properti kita, semuanya itu adalah perkara duniawi. Jabatan dunia, popularitas dunia. Apapun yang tidak kita bawa mati, maka itu adalah dunia. Nah, itu kalau kita zuhud terhadapnya, itu menjadi kunci untuk dicintai oleh Allah. Nah, kemarin sudah kita bahas apa makna zuhud itu. Zuhud itu adalah sebuah sikap hati. Sebuah sikap hati ketika memandang sesuatu itu remeh, tidak berharga, bahkan rendah. Nah, itu ya. Perumpamaan paling mudah untuk memahami zuhud yang dimaksud itu seperti kisah Rasulullah di pasar bersama sahabat saat ketemu
bangkai kambing. Itu pernah itu suatu saat Rasulullah jalan-jalan dengan sahabat Nabi, terus di pasar itu ketemu bangkai kambing. Maka Rasul bertanya, apakah kalian mau membeli bangkai ini dengan harga sekian? Jawaban sahabat, enggak mau wahai Rasulullah. Kambing ini, bangkai ini, andaikan diberikan gratis kepada kami sekalipun, kami enggak mau. Apalagi disuruh membeli, ya lebih enggak mau lagi. Maka jawaban Nabi, sesungguhnya dunia di sisi Allah itu lebih menjijikkan daripada kalian saat memandang bangkai kambing ini. Jadi Allah itu memandang dunia itu sebagai sesuatu yang menjijikkan. Nah, itu bisa kita katakan berarti Allah itu memandang rendah yang namanya dunia tersebut. Nah, di antara bukti bahwa betapa hinanya dunia itu adalah Allah itu ngasih dunia ke orang-orang yang dibencinya. Kalau kita lihat orang-orang kaya hari ini kan mayoritas malah non-muslim ya. Ya benar. Konglomerat di Indonesia ini loh yang mayoritas muslim nih, justru malah orang non-muslim. Ya ada yang muslim, tapi kan nggak banyak. Itu andaikan dunia ini berharga di sisi Allah, nggak mungkin orang yang ingkar terhadap Allah dan Rasulnya itu kemudian dikasih dunia. Makanya ada hadis yang mengatakan, seandainya dunia ini berharga di sisi Allah seharga sebilah sayap nyamuk, niscaya orang kafir pun itu nggak akan dikasih seteguk minuman. Berarti lebih rendah daripada sebilah sayapnya nyamuk, rendah sekali. Nah, itu kira-kira seperti itu ya pandangan terhadap dunia yang dimaksud dengan zuhud itu seperti itu. Jadi zuhud itu bermakna istiqlal, memandang sesuatu sebagai qalil, istihqar, memandang sesuatu itu sebagai rendah atau hina atau kurang berharga atau perkara yang remeh. Kemarin sudah saya kasih contoh seperti para kafilah dagang yang segera menjual Nabi Yusuf. Kenapa? Karena khawatir nanti ketahuan keluarganya ya, kemudian Nabi Yusuf ini diminta kembali dan disuruh ganti rugi misalnya. Makanya pengen segera-gera lepas, dijual dengan harga yang murah. Makanya di Quran disebut wa kanu fihi minaz zahidin. Orang-orang itu, kafilah itu zuhud terhadap Nabi Yusuf. Artinya menganggap Nabi Yusuf bukan properti yang besar, properti yang remeh, segera lepas nggak apa-apa sudah, nggak sedih ketika berpisah dengannya. Nah, jadi orang zuhud itu kira-kira begitu sikapnya terhadap dunia itu. Jadi menganggap remeh sehingga bukan sesuatu yang besar. Makanya kita melihat ya, contoh-contoh yang diberikan Rasulullah itu menunjukkan bagaimana beliau itu sangat zuhud terhadap dunia, sangat meremehkan dunia. Saya pernah cerita bahwa Rasulullah itu pernah suka pada seorang wanita, tapi gagal, tapi ya biasa saja, itu ya, nggak didramatisasi maksudnya. Anak sekarang kan stres ya, gagal cinta, anak sekarang itu bunuh diri kadang, ya kan ada itu. Gen Z ini sekarang gagal cinta bunuh diri itu banyak. Ngancem-ngancem kalau kamu nggak datang aku bunuh diri. Beneran nggak datang, bunuh diri betulan ya tewas. Terus setelah itu apa yang terjadi? Ya sudah, nggak ada, cuma dibahas sebentar, setelah itu hilang kisahnya kan gitu. Setelah mati kemudian nggak tahu dia kehidupan setelahnya seperti apa, ngeri. Nah itu. Kalau Rasulullah enggak, Rasulullah itu pernah menginginkan seorang wanita namanya Ummu Hani. Ummu Hani itu nama aslinya Fakhitah. Ayahnya bernama Abu Thalib. Jadi namanya Ummu Hani binti Abu Thalib. Kalau disebut nama lengkap biasanya Ummu Hani Fakhitah binti Abu Thalib. Nah, Abu Thalib itu yang ngasuh Rasulullah sejak usia 8 tahun. Berarti bisa kita bayangkan Rasulullah ini hidup serumah dengan sepupunya, kan begitu. Dan mungkin wajar kalau dalam bahasa Jawa itu ada istilah tresno jalaran soko kulino, ya mungkin karena sering interaksi itu. Saat dewasa Rasulullah ingin menikah dengan Ummu Hani. Tetapi bagaimana sikap Ummu Hani? Kalau Ummu Hani juga suka sama Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu lelaki yang sangat mulia. Nah, tetapi masalahnya adalah Abu Thalib yang punya kriteria tersendiri. Abu Thalib itu
pengen menikahkan Ummu Hani dengan lelaki yang bangsawan dan kaya. Nah, Rasulullah ini kalau bangsawannya dapat, tapi kalau kaya nggak memenuhi kriteria, karena Rasulullah saja masih diasuh oleh Abu Thalib. Jadi akhirnya Rasulullah mundur dan Ummu Hani akhirnya menikah dengan lelaki pilihan ayahnya. Kalau zaman sekarang kira-kira itu kawin lari ya, kira-kira. Saling mencintai terus terhalang keinginan ayah, kawin lari kira-kira. Tapi Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi pun sudah tampak sifat zuhud beliau. Artinya tidak pernah mendramatisasi urusan duniawi. Sehingga akhirnya Rasulullah tidak menikah dengan Ummu Hani. Yang dinikahi Rasulullah siapa akhirnya istri pertama? Khadijah di usia 25 tahun. Setelah itu di usia 40 tahun Rasulullah diangkat sebagai nabi. Kemudian beliau berdakwah. Kok kebetulan Ummu Hani ini menerima dakwah Rasulullah, akhirnya menjadi muslimah. Jadi kalau dulu di masa muda itu Ummu Hani itu posisinya wanita yang ingin dinikahi Rasulullah. Setelah masing-masing berumah tangga, ini Ummu Hani jadi umatnya Nabi Muhammad. Itu bayangkan ya, andai kan kita pahami dengan cara hidup orang zaman sekarang, ketemu di majelis yang dulu pernah ada keinginan, itu gimana kira-kira perasaannya? Orang sekarang nyebutnya sebagai awkward moment, momen-momen canggung. Tapi Rasulullah nggak ada kayak begitu itu, karena tidak pernah mendramatisasi urusan cinta dan pernikahan. Sehingga kemudian ya berjalan dengan biasa. Menariknya setelah itu Ummu Hani suaminya meninggal, jadi janda. Rasulullah istrinya meninggal, jadi duda. Nah, duda ketemu janda. Lalu kemudian apakah Rasulullah itu masih menginginkan menikahi Ummu Hani? Ternyata jawabannya iya. Jadi sepertinya masih ada sisa-sisa perasaan di masa muda. Ini kita analisis rasional saja ya. Kita nggak pernah tahu batin dan rahasia ini, nggak. Cuma analisis logis saja. Bisa jadi memang Rasulullah masih menyimpan keinginan itu, sehingga kemudian melamar Ummu Hani dengan baik-baik. Bagaimana jawaban Ummu Hani? Ummu Hani sebenarnya sangat senang sekali. Cuma beliau menyampaikan uzurnya. Apa uzurnya? Beliau bilang, wahai Rasulullah, saya ini punya anak-anak kecil yang masih banyak. Kalau saya menikah denganmu, maka saya nggak akan bisa mengurus anak ini. Nah, ini menunjukkan pemahaman yang bagus dari seorang wanita muslimah. Karena muslimah itu kalau misalnya janda punya anak kecil terus menikah dengan seorang laki, hak suaminya lebih besar daripada ngurus anaknya. Sehingga anak tersebut harus diserahkan kepada walinya. Mungkin saudara bapaknya atau siapa, pokoknya walinya. Nah, Ummu Hani ini sepertinya mungkin gak tega atau bagaimana, sehingga memilih mengurus anaknya dulu. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah? Maka Rasulullah membiarkannya, ya silakan. Nah, begitu sudah dibesarkan, lalu kemudian Ummu Hani ini merasa sudah siap, datanglah kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sekarang saya sudah siap untuk menikah denganmu. Apa jawaban Nabi? Ammal an fala. Kalau sekarang sudah tidak lagi. Jadi ini bukan masalah PHP, enggak. Sebelumnya Rasulullah itu masih boleh menikahi Ummu Hani, tapi karena ditunda semacam itu, muncul syariat baru, Rasulullah tidak boleh menikahi wanita yang tidak ikut hijrah ke Madinah. Nah, sehingga Ummu Hani nggak masuk kriteria, karena Ummu Hani ini aman di Mekah, nggak ada yang ganggu, walaupun beliau muslimah. Dan beliau memutuskan tidak hijrah ke Madinah. Sehingga ketika Ummu Hani menawarkan diri pada Rasulullah, ditolak sama Rasulullah karena sudah dilarang oleh Allah. Wah, ini kalau jadi novel kira-kira bestseller ya, kisahnya Rasulullah dengan Ummu Hani ini, ya kan? Bagaimana di ulas itu, apa itu namanya, konflik batinnya, misalnya bagaimana perasaan-perasaannya gitu. Tapi kenapa kok gak pernah dibesar-besarkan oleh para ulama? Karena ini urusan duniawi, menunjukkan bahwa Rasulullah itu sangat zuhud terhadap dunia. Jadi tidak pernah membesar-besarkan urusan pernikahan. Bisa ya lanjut, enggak ya sudah, enggak apa-apa, gitu saja, simple saja. Pernikahan Rasulullah dengan Aisyah itu dan Saudah itu juga simple banget itu. Gimana itu ceritanya? Setelah Khadijah itu wafat, seorang sahabat wanita yang perhatian pada Rasulullah bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak menikah lagi? Ya, lalu kemudian Rasulullah bertanya, maksudnya sahabat ini
menanyakan menikah lagi itu karena kasihan dengan Rasulullah. Rasulullah itu duda, gak ada yang ngurus, sementara Rasulullah adalah utusan Allah. Jadi bayangkan kalau misalnya sudah berdakwah masih harus masak sendiri, bersih-bersih rumah sendiri, kan kasihan gitu loh. Maka kemudian disarankan untuk menikah lagi. Lalu Rasul bertanya, kalau aku menikah lagi sama siapa? Terus disarankan, nikah saja sama Aisyah, putri sahabatmu yang terbaik. Terus kata Rasulullah, dia kan masih kecil. Terus sahabat-sahabiah tadi bilang, ya sambil menunggu dia besar, engkau menikah dengan Saudah, yang waktu itu janda yang sudah tua, umur 50 lebih usianya. Nah, akhirnya Rasulullah menyatakan mufakat, ya sudah, lamarkan mereka berdua untukku. Lihat, so simple itu, sangat simpel sekali ketika memutuskan pernikahan. Nah, kalau kita itu kan umumnya kalau menikah itu kan diawali dari mentarget dulu gitu ya. Jadi diawali dari browsing dulu gitu ya. Target dulu, didekati dulu, ngasih hadiah gini-gini, mendekati orang tuanya kan gitu ya. Oh, luar biasa kalau kita ini. Sehingga kalau gak jadi itu sakitnya Masya Allah kan gitu ya. Itu level-level kita. Kalau Rasulullah itu pernikahannya Masya Allah simple-simple semuanya. Saya itu semua pernikahan Rasulullah simple-simple semuanya. Itu menunjukkan betapa zuhudnya beliau terhadap dunia. Dan saya yakin orang semakin zuhud di dunia justru semakin dimudahkan urusan dunianya. Orang semakin cinta dunia justru semakin disusahkan urusan dunianya. Makanya perhatikan, ada berapa banyak orang yang pacaran 7 tahun lalu pacarnya dinikahi orang lain. Ya pada sakitnya itu Masya Allah itu ya. Karena terlalu dimasukkan dalam hati. Tidak simple memandang kehidupan ini. Coba niatnya simpel saja, saya mencari istri untuk menjaga kehormatan, pasti itu mudah dimudahkan oleh Allah itu. Ya, nah, itu. Bahkan Rasulullah itu pernah ingin menceraikan semua istri-istrinya. Oh, Masya Allah, itu kan ya luar biasa juga ya. Kok bisa itu? Iya, kisahnya begini. Rasulullah ini kan utusan Allah yang memilih hidup zuhud dan memilih hidup yang sangat sederhana. Rasulullah itu kalau dari sisi penghasilan itu bisa membangun rumah mewah, itu bisa. Rumah dibangun dengan lantai marmer misalnya, ada air mancurnya, ada tiang-tiang model Yunani misalnya, perabotan-perabotan dari emas dan perak, buat taman-taman yang indah. Sangat mampu Rasulullah. Rasulullah itu kalau sekali dapat ghanimah atau harta rampasan perang itu nilainya kalau kita ukur dengan sekarang itu miliaran, bahkan puluhan miliar satu kali dapat. Padahal setiap tahun itu selalu dapat ghanimah lebih dari sekali. Tapi Rasulullah itu milih hidup sederhana. Jadi uang sebanyak itu beliau itu hanya dipakai untuk menyediakan makanan istrinya selama setahun, yang jumlahnya 9 itu. Sisanya dibagi-bagi sudah ke orang-orang miskin. Itu manajemen Rasulullah ketika menggunakan harta. Lalu rumahnya bagaimana? Sederhana sekali, simpel banget. Tempat tidurnya itu sampai dilihat oleh Umar itu, tempat tidurnya itu alasnya tikar, yang ketika Rasulullah itu bangun lambungnya sampai berbekas tikar. Coba itu. Itu kan berarti simpel banget ya. Kehidupan yang sangat sederhana seperti ini itu pada suatu hari membuat istri-istri beliau itu menjadi apa, bahasa Jawanya kelesak-kelesik ya. Ya, membuat istri itu jadi saling membicarakan, tuh gimana ya, kok kehidupan kita gini-gini aja, makanya begitu ya. Fasilitasnya merasa kurang. Kenapa? Karena istri-istri Nabi ini membandingkan dengan istri-istri sahabat yang lain. Istri sahabat yang lain itu pakaiannya bagus-bagus, ada perhiasan-perhiasan gitu ya, sehingga kemudian secara manusiawi menginginkan gitu. Wajar ya, wanita itu kan senang baju yang bagus ya, senang nyandang istilahnya ya. Jadi kalau beli pakaian itu jangan bener-bener tahan lama untuk milih-milih gitu ya, untuk apalagi belanja Shopee itu bisa berjam-jam di sini tuh, milih-milih baju yang bagus. Itu karakter wanita memang semacam itu. Ya, sangat peka dengan namanya keindahan dan aksesoris begitu. Nah, lalu kemudian istri-istri ini kayak semacam bermusyawarah, lalu kemudian kayak mengajukan kesepakatan untuk menuntut Rasulullah, minta standar hidupnya dinaikkan. Disitulah Rasulullah itu sedih luar biasa. Saking sedihnya, maka beliau memutuskan untuk tidak
bermalam bersama istri-istrinya selama sebulan penuh. Rasulullah bersumpah gak mau tidur bersama istrinya selama sebulan. Jadi 9 istri itu gak ada yang didatangi selama sebulan penuh. Gak enak itu sudah rasanya. Nah, setelah selesai turun ayat yang memerintahkan Rasulullah untuk mentakhir istri-istrinya. Ditakhir itu apa maksudnya? Diberi pilihan apakah mau lanjut berumah tangga bersama Rasulullah dengan kesederhanaannya, ataukah tetap minta duniawi tapi nanti dicerai baik-baik sama Rasulullah. Nah, itu Rasulullah nanyai semua istrinya satu persatu itu. Maknanya berarti apa? Rasulullah siap lepas dari seluruh istrinya. Oh, Masya Allah, ini zuhudnya luar biasa ya, zuhud yang luar biasa. Artinya memandang dunia ini perkara yang remeh banget gitu. Memandang perkara dunia itu sebagai sesuatu yang kecil banget. Sementara kalau kita ini di zaman sekarang hidup di zaman di mana namanya cinta, itu adalah perkara yang sangat tinggi, sehingga siapapun yang dianggap mencederai cinta maka dia dikatakan berkhianat. Nah, itu ya, ada sebuah pengkhianatan katanya semacam itu. Nah, Rasulullah tidak seperti itu, simpel sekali. Tak hanya itu satu-satu. Untungnya istri-istrinya semuanya memilih Rasulullah, merasa salah minta maaf. Akhirnya hidupnya sederhana terus sampai seumur hidup itu sederhana semua istri-istri Nabi itu. Ya, itu zuhudnya istri-istri Nabi. Zuhudnya Rasulullah. Sahabat Nabi juga demikian. Pernah dengar kisahnya seorang sahabat yang punya istri 4, lalu menawarkan istri-istrinya itu kepada seorang sahabat yang lain, disuruh milih istrinya. Nanti kalau sudah dipilih nanti akan diceraikan, kemudian disuruh menikahi kalau selesai masa iddah. Wah, coba bayangkan itu ya. Itu kalau dari zaman sekarang itu hampir mustahil kayak begitu ya. Hampir mustahil. Karena memang ikatannya sangat kuat kalau zaman sekarang itu ke istri-istri itu. Ya, sehingga levelnya sampai seperti itu. Maka ini saya sampaikan ulang, makna zuhud itu adalah ada unsur istiqlal, menganggap kecil, istihqar, menganggap remeh, menganggap sesuatu itu kurang berharga, sehingga ikatannya, bondingnya itu lemah dengan hati seorang mukmin. Nah, hatinya itu dikuatkan, ikatannya kemana? Ikatan yang kuat adalah ke akhirat, bukan ke dunia. Ya, biasanya orang semacam ini itu lebih cinta pertemuan dengan Allah daripada mempertahankan hidup di dunia. Sebaliknya orang yang cinta dunia itu oleh Allah dianggap sebagai orang yang nasibnya celaka. Karena di Quran itu cirinya orang-orang yang dibenci Allah semua itu. Orang yang cintanya terhadap dunia itu lebih dominan. Makanya di Quran itu dicela. Orang-orang yang cintanya terhadap dunia itu sangat dominan dicela. Misalnya dalam surat Al-Fajr disebut wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian itu sangat mencintai harta dengan cinta yang sangat banyak. Itu dicela oleh Allah sifat kayak begitu itu. Gitu ya. Nah, secara implisit mengajarkan kepada kita bahwa cinta harta itu sebenarnya tidak terlarang. Tapi kalau cintanya sangat, nah itu jadi terlarang. Kita mencintai dunia itu boleh apa enggak? Boleh. Yang enggak boleh adalah terlalu cinta. Rasulullah sendiri kan cinta Aisyah toh. Cinta Aisyah artinya cintanya kepada dunia itu enggak dilarang sebenarnya. Tapi Rasulullah tidak cinta yang sangat itu enggak. Karena buktinya Rasulullah pernah mentakhir Aisyah, walaupun cinta pada Aisyah tapi pernah ngasih pilihan kepada Aisyah. Itu menunjukkan siap lepas juga jika itu adalah kehendak Allah. Sampai seperti itu levelnya. Ya, itu enggak mudah betul itu. Cirinya orang itu kalau cinta dunia, cinta harta, keterlaluan itu apa? Simple. Cirinya itu 2. 1, dia tidak sensitif dengan harta-harta yang haram. Nah, jadi orang kalau sudah nggak sensitif harta yang haram, di pikirannya pokoknya bagaimana menghasilkan harta sebanyak-banyaknya, tabungan sebanyak-banyaknya. Ini ciri cintanya ke harta itu sudah sangat besar. Ciri yang pertama. Jadi pemain-pemain togel yang suka ngeslot itu jelas itu berarti ya. Cintanya ke harta sangat besar. Karena kan jelas haram itu. Kok ditabrak itu loh ya. Berarti cintanya pada harta itu besar. Orang yang masih mengusahakan mendapat harta dengan cara korupsi misalnya, menggunakan harta rakyat misalnya, itu jelas itu yang tercela. Ciri yang pertama itu. Ciri yang kedua adalah pelit digunakan beramal soleh.
Gitu ya. Kalau pelit untuk maksiat bagus, tapi kalau pelit digunakan beramal soleh, itu tandanya dia cinta harta yang berlebihan. Jadi mestinya digunakan untuk menafkahi keluarganya yang wajib, malah digunakan untuk bersenang-senang. Berarti cintanya ke harta luar biasa itu. Mestinya digunakan untuk sedekah, tapi nggak mau, eman katanya, ya. Nah, itu ciri dari orang yang cintanya banyak terhadap harta. Itu bisa kita kiaskan, bisa kita analogikan terhadap cinta-cinta yang lain dalam perkara duniawi. Intinya kalau sampai menabrak yang haram, lalu kemudian menolak untuk dipakai beramal soleh, itu tandanya berarti cintanya sudah berlebihan, ya. Oke. Nah, itu resep supaya dicintai oleh Allah. Kalau resep supaya dicintai manusia, ini juga zuhud juga. Cuma objek zuhudnya apa? Objek zuhudnya adalah fima fi aidin nas, apa yang dimiliki oleh manusia. Jadi kalau kita menganggap apa yang dimiliki manusia itu adalah perkara yang remeh, yang kecil, yang kurang berharga, maka kita tidak punya ambisi untuk memilikinya, gitu loh ya. Nah, orang kayak gini biasanya dicintai orang. Contoh ya, ada sebuah keluarga rebutan warisan. Itu punyaku, ini punyaku. 5 orang misalnya rebutan. Tapi satu bilang, sudah, kalian bagi saja, aku nggak ngambil punyaku, udahlah kalian miliki. Gimana orang kayak begini dalam keluarganya? Dicintai mesti, ya nggak? Kenapa? Karena dia tidak menganggap besar dunia yang ada di tangan manusia. Kalau memang itu kamu ingin memilikinya, sudahlah ambil, nggak apa-apa. Nah, gitu ya. Ini contoh orang yang zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, apa yang di tangan manusia kalau bahasa hadisnya ini ya. Wazhad fima fi aidin nas, zuhudlah terhadap apa yang berada di tangan manusia. Ya. Orang kalau misalnya rebutan dunia, itu pangkal pertengkaran bisa. Ya kan? Ada orang yang rebutan wanita misalnya sampai bunuh-bunuhan. Itu kan intinya karena ikatannya ke wanita tersebut sangat kuat. Ini ada kisah unik ini berita nyata ini. Salah seorang pejabat di sebuah kantor pemerintahan itu membunuh seorang lelaki gara-gara lelaki tersebut punya hubungan dengan wanita yang sebenarnya selingkuhannya. Nah, gitu ya. Bukan istrinya, itu selingkuhannya. Terus selingkuhannya diselingkuhi lagi sama orang itu ya. Wah, ini sampai membunuh itu, sehingga akhirnya karir jabatannya rusak itu gara-gara semacam itu. Ini contoh yang tidak zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Timbul perselisihan, timbul pertengkaran, bahkan pembunuhan. Ada orang yang bunuh-bunuhan gara-gara utang 10.000, gara-gara utang 5.000, 100.000. Kenapa? Karena mengejar wanita biar dapat, ya kan? Nah, itu tadi akhirnya menjadi timbul masalah dan kebencian. Kalau bisa zuhud, insya Allah ini menjadi pribadi yang sangat simpatik. Orang itu loh ngalahan banget orang itu. Orang itu loh kayak gak peduli banget gitu loh dengan apa yang kita perjuangkan ini, gitu ya. Jadi dia itu sudah orang yang zuhud terhadap apa yang di tangan manusia itu levelnya sudah lebih tinggi daripada umumnya manusia. Karena manusia itu kalau rebutan dunia itu diibaratkan itu seperti anjing rebutan tulang. Bener itu. Dalam batas Nabi dikatakan begitu. Seperti anjing rebutan tulang, cakar-cakaran itu. Jegal-jegalan itu. Di dunia kantor ada itu. Di dunia politik lebih banyak lagi itu. Di pasar itu kadang saling main dukun itu, ya kan? Ya Pak. Itu. Anak-anak kecil yang anak-anak ABG usia 17-18 tahun, kadang itu gegeran rebutan cowok gitu ya, sampai jambak-jambakan gitu ya. Nah, ini contoh yang tidak zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia itu kayak semacam itu. Sehingga timbul kebencian, timbul permasalahan. Nah, makanya di sini resepnya dari Rasulullah itu memang luar biasa. Beliau seorang nabi ya. Bisa aja jawab dengan jawaban yang luar biasa dengan kalimat singkat gitu ya. Gimana sih Nabi? Saya itu pengen dicintai Allah, tapi saya juga pengen dicintai manusia. Siapa Nabi? Simpel aja, zuhudlah. Zuhudlah pada dunia, pasti kamu dicintai Allah. Zuhudlah pada apa yang di tangan manusia. Terhadap apa yang di tangan manusia itu, maka manusia akan mencintai engkau. Itulah ya. Nah, zuhud itu kalau kata ulama yang bernama Yusuf Al-Jublani itu terhubung dengan al-yaqin, ya, dengan
keyakinan. Akan saya bacakan kalimat beliau yang sangat indah. An Yusuf bin Maisarah al-Jublani qala, dari Yusuf bin Maisarah al-Jublani beliau mengatakan, laisa zahadah fid dunya bitahrimil halal wala biidaatil mal. Zuhud terhadap dunia itu bukan dengan cara mengharamkan yang halal dan menyia-nyiakan harta. Jadi jangan sampai salah paham, jangan memahami zuhud itu kita mengharamkan yang halal. Contoh mengharamkan halal bagaimana? Misalnya di depan saya ini ada teh. Teh ini kan manis loh. Kemudian saya beralasan zuhud, saya nggak mau menikmati dunia, saya nggak mau makan minum teh ini, saya lebih baik minum air putih saja yang tidak manis, yang tidak terlalu nikmat. Ini tambah salah. Kenapa? Karena mengharamkan yang halal. Ini kan halal, ini kan bukan khomer. Kenapa harus diharamkan gitu loh ya? Bukan zuhud. Zuhud nggak seperti itu. Dengan alasan zuhud terus nggak nikah seumur hidup, salah. Zuhud bukan mengharamkan yang halal. Nikah itu halal, jangan diharamkan. Terus jenengan misalnya punya uang, lalu atau jenengan misalnya dapat warisan mobil Fortuner misalnya, dapat warisan misalnya. Terus dengan alasan zuhud nggak mau pakai karena dianggap ini adalah barang yang bertentangan dengan zuhud. Bukan begitu. Zuhud itu bukan mengharamkan yang halal. Andai kan zuhud itu bermakna mengharamkan yang halal, maka tidak ada satupun nabi yang kaya raya, gitu ya. Faktanya kan ada nabi yang kaya raya. Siapa? Nabi Sulaiman. Itu fasilitasnya luar biasa itu. Dan beliau menikmati itu dengan halal, karena memang zuhud bukan mengharamkan yang halal maknanya. Terus juga wala biidaatil mal, juga bukan menyia-nyiakan harta. Maksudnya bagaimana? Jadi jangan dengan alasan zuhud terus harta yang kita miliki itu dibuang ke laut misalnya, atau dibakar misalnya. Salah, bukan itu. Itu menyia-nyiakan harta. Salah. Ya, uang harta haram aja nggak boleh kok dibuang, disia-siakan. Misalnya kita dapat harta haram, misalnya nyimpan uang di bank sebanyak 1 triliun, terus dapat bunga 100 juta misalnya. Itu kan harta haram itu. Itu nggak boleh itu dibakar, itu uang kayak gitu, nggak boleh. Itu termasuk idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Yang benar adalah harus dilakukan takhallus. Takhallus itu melepaskan diri dari harta haram. Caranya bagaimana? Kasihkan untuk kepentingan umum. Misalnya sumbangkan untuk masjid, boleh. Loh, kan harta haram, boleh untuk masjid kayak gitu? Boleh, kenapa? Karena itu untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Jadi ribanya haram, begitu masuk masjid jadi halal itu, karena untuk kepentingan umum. Di zaman dulu semua harta haram itu masuk baitul mal, bukan dibakar. Nggak ada itu para sahabat yang membakar uang harta-harta haram itu. Misalnya harta korupsi, pengkhianatan atau penipuan, itu semuanya dimasukkan ke baitul mal. Daripada disia-siakan, itu lebih bermaslahat untuk diberikan kepada kepentingan umum. Karena pada hakikatnya harta haram itu miliknya umum yang diambil secara tidak hak, kan begitu sebenarnya. Jadi bukan dimusnahkan, yang benar harus diberikan untuk kepentingan umum. Itu yang namanya takhallus. Boleh ke masjid, boleh untuk bangun jalan, boleh untuk bangun kepentingan rumah sakit, pokoknya umum lah, intinya hal-hal umum, bangun jembatan dan lain sebagainya, itu boleh. Itu namanya takhallus. Takhallus beda dengan sedekah. Kalau sedekah itu wajib dari harta halal, itu baru sah sebagai sedekah. Kalau kita ngasih dari harta haram itu nggak disebut sedekah, namanya takhallus. Pahalanya pahala takhallus, melepaskan diri dari harta haram, bukan pahala sedekah. Makanya kadang-kadang kalau nggak ngerti kayak gini berbangga-bangga, nyumbang masjid tapi uang korupsi misalnya, itu ya, itu kewajibanmu, itu bukan sedekahmu, itu wajib, kalau nggak masuk neraka itu, begitu ya, nggak bener itu, ya. Nah seperti itu. Jadi zuhud itu bukan mengharamkan yang halal, juga bukan menyia-nyiakan harta. Tetapi bagaimana? Kata Yusuf al-Jublani, walakinna az-zahada fid dunya an takuna bima fi yadin nasi awthaq minka bima fi yadaika. Zuhud terhadap dunia itu adalah ketika sesuatu yang masih berada di tangan Allah lebih kamu percayai daripada apa yang ada di tanganmu sendiri. Wah, ini luar biasa nih kalimat ini ya. Maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya ini berbicara tentang dampak zuhud dalam hati. Ya. Bagaimana itu dampak zuhud dalam hati? Dampak zuhud dalam hati itu adalah lebih percaya apa yang ada di tangan Allah daripada yang ada di tangan sendiri. Saya kasih contoh misalnya.
seseorang itu misalnya dia bekerja sebagai PNS, tentu dia akan mendapatkan gaji setiap bulan. Kalau sudah masuk usia pensiun, maka dia akan mendapatkan pensiun. Nah, biasanya orang dengan penghasilan seperti ini, hatinya itu tenang. Kenapa? Karena ada yang diharapkan, nanti uang untuk memenuhi kebutuhan itu sudah ada. Ini beda dengan pedagang. Pedagang itu kan nggak jelas loh. Pedagang itu jualan, ya kalau laku, kalau nggak dapat. Gitu ya. Nah, dampak zuhud yang sejati itu kata Yusuf Al-Jublani adalah justru engkau itu meragukan yang sudah kamu pegang, dan engkau itu malah meyakini yang belum kamu pegang, gitu ya. Jadi misalnya harta yang sudah berada di tangan ini, dia tuh masih ragu, ini beneran nggak bisa saya manfaatkan. Kan bisa saja ini uang yang ada di tangan ini dibuat hilang oleh Allah, atau dibuat oleh Allah itu menjadi dicuri orang lain, atau dibuat oleh Allah membuat digunakan untuk berobat karena kita sakit misalnya, sehingga kita nggak bisa memenuhi kebutuhan kita dengan uang yang sebenarnya mau kita gunakan untuk kebutuhan kita itu. Jadi malah yang sudah terpegang tangan itu malah tidak yakin ini benar-benar bisa dimanfaatkan. Tapi yang belum terpegang tangan, yang masih dalam bentuk janji Allah, itu yang malah diyakini pasti ini nanti akan saya dapatkan. Nah, itu maksud dari kata-kata beliau yang mengatakan bahwa antakuna bima fi yadillasi awthaq minka bima fi yadaika. Sesuatu yang masih berada di tangan Allah itu lebih kamu yakini, lebih kamu percayai daripada yang ada pada tanganmu. Dengan kata lain, dampak zuhud sejati itu adalah yakin dengan janji Allah, gitu ya. Dan makanya kalau dalam dalil itu disebut al-yaqin itu yang dimaksud adalah yakin dengan segala janji-janji Allah. Ini nggak mudah memang, karena orang itu justru umumnya manusia itu lebih tenang dengan apa yang dijanjikan manusia. Makanya orang itu rebutan jadi PNS kan? Kenapa? Karena tenang dengan janji dengan manusia. Dapat penghasilan tiap bulan kan jelas toh, katanya gitu ya. Setelah pensiun nanti kan jelas toh dapat penghasilan. Tenang dengan janji manusia. Ya. Gaji kalau sudah masuk rekening itu lebih tenang daripada saat kosong. Nah, orang zuhud itu malah kebalikannya. Saat kosong itu lebih tenang daripada saat ketika rekeningnya itu penuh, gitu ya. Nah, dompet terisi biasanya orang itu lebih tenang daripada saat dompetnya kosong. Nah, orang zuhud itu malah terbalik. Saat kosong itu hati itu tenang banget dengan janji Allah daripada saat dompetnya itu masih terisi. Dari mahasiswa yang dapat beasiswa itu ketika cair biasanya tenang ya, karena sudah berpegang tangan daripada masih belum cair. Nah, jadi ini uniknya orang yang punya sikap zuhud itu semacam itu. Dia memiliki keyakinan sampai sesuatu yang masih belum terlihat itu lebih diyakini daripada sesuatu yang sudah terpegang tangan. Nah, ini sikap hidup semacam ini itu karena berpegang pada ayat-ayat yang menjamin rezeki. Misalnya dalam surat Hud Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun binatang melata di muka bumi melainkan Allah lah yang menjamin rezekinya. Nah, kira-kira tenangnya itu kayak tenangnya bayi itu loh ya. Bayi itu pernah nggak risau bisa makan apa enggak? Enggak pernah risau itu. Tapi terjamin terus itu, susunya terus, makannya terus, ya apa itu namanya, pakaiannya bagus-bagus kan gitu bayi itu ya. Karena dijamin oleh Allah, gitu ya. Nah, kadang-kadang kita ini hidup di zaman dimana kita malah dibuat takut dengan masa depan, dibuat tidak percaya dengan janji Allah. Misalnya ada pemuda yang mau nikah, itu ditakut-takuti dengan biaya pernikahan. Coba lo berhitung yang logis, gitu ya. Biaya pernikahan itu untuk lamarannya berapa, maharnya berapa, walimahnya atau resepsinya berapa, terus biaya untuk beli rumah berapa, biaya untuk bla 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 bla, akhirnya sampai ratusan juta, gak jadi nikah akhirnya, gitu ya. Padahal orang dulu itu kalau nikah simpel gitu.
niat bismillah untuk menjaga kehormatan dan saya siap bertanggung jawab bekerja apapun, jalan sudah, dan akhirnya hidup kok. Cobalah zaman mbah-mbah kita, nenek kita, kakek kita itu apa ya sampai harus punya penghasilan puluhan juta sebelum menikah? Ya enggak itu. Padahal masih muda-muda nikah itu. Yang penting niatnya tanggung jawab, mau melakukan apapun untuk mencari nafkah. Nah, kadang pemuda-pemuda sekarang itu nikahnya telat-telat karena ditakut-takuti masa depan kayak begitu. Dikikis perasaan kepercayaan terhadap janji Allah. Nah, ini harus diubah ini. Zuhud itu dampaknya adalah punya yakin. Jadi yakin betul, percaya bahwa Allah itu menjamin rezeki seperti percayanya anak bayi dipenuhi rezekinya oleh Allah. Atau percayanya seperti percayanya laba-laba yang buat sarang di pojok-pojok masjid ini, yang secara logika itu bagaimana mungkin bisa dapat gitu. Tapi dia percaya banget Allah nanti ngirim rezeki dengan dibuat hewan tersasar masuk di situ kemudian dimakan. Sangat mudah Allah menjamin begitu. Ya, nah, gitu ya. Jadi itu dampak dari zuhud adalah perasaan yakin, yakni tentram dengan yang masih berupa janji Allah dan justru malah tidak tenang dengan apa yang sudah dipegang itu. Makanya ada kalimat yang luar biasa dari seorang ulama besar bernama Imam Ahmad. Beliau mengatakan, asarru ayyami ilayya yauma usbihu wa laysa indi syai'un. Hari yang paling membahagiakan saya itu adalah hari di mana ketika di rumah itu saya nggak punya apa-apa. Jadi kalau kita itu bayangan ibaratnya ya, uang nggak ada, beras nggak ada, minyak habis, bumbu-bumbu habis. Itu kalau bagi Imam Ahmad itu hari yang paling menyenangkan. Kenapa? Karena di saat itu beliau bisa berharap janji Allah untuk mendapatkan rezeki. Dan Imam Ahmad belum pernah dikecewakan oleh Allah dalam urusan rezeki. Meskipun beliau kadang diuji sehari nggak makan, 2 hari nggak makan, bahkan pernah 3 hari nggak makan, tapi selalu mendapatkan rezeki dari Allah, dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi orang beriman itu kalau zuhud itu levelnya sampai seperti ini. Ketika nggak punya apa-apa justru menjadi hari yang paling menggembirakan. Maksudnya apa? Yakin tadi, yakin terhadap janji Allah pasti akan diberikan. Ya. Baik, jadi itu hal-hal penting terkait dengan zuhud, hubungannya dengan keyakinan. Mudah-mudahan kajian malam hari ini bisa memberikan manfaat untuk ilmu dan din kita. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.